Anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita lanjut pelajaran kita minggu lalu tentang beriman berarti berbuat demi Allah. Orang Katolik biasanya mengawali doa dengan membuat tanda salib. Tanda salib itu sebenarnya doa. Karena dengan tanda salib, kita memuliakan Allah sendiri. Doa tanda salib mengingatkan kita akan kemenangan Yesus di kayu salib. Tanda salib sebenarnya juga menjadi tanda kemenangan kita sebagai orang Kristen. Pada pelajaran ini, kita akan belajar secara khusus tentang arti pengorbanan Yesus di kayu salib. Namun sebelum melanjutkan pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena telah memberikan kepada kami Yesus Kristus yang rela wafat untuk menebus dosa kami. Bantulah kami agar dapat meneladan pengorbanan Yesus Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari, di rumah dan di sekolah, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. O Roh Kudus, sucikanlah bibir dan lidahku dengan api ilahi, supaya aku suka berbicara mengenai Yesus. Santo Fransiskus Asisi, pelindung kongregasi SFD, doakanlah kami. Moeder Constancia van der Linden, pendiri kongregasi SFD, doakanlah kami. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak terkasih, selanjutnya kita akan mendengar kisah tentang Santo Tarsisius. Tarsisius lahir pada tanggal 15 Agustus sekitar tahun 250 di Roma. Setiap pagi sebelum fajar, ia sering melewati jalan-jalan dan lorong-lorong kota Roma ke tempat orang Kristiani berkumpul. Gua-gua bawah tanah yang sebetulnya adalah kuburan, mereka gunakan sebagai tempat pertemuan. Tempat seperti itu dinamakan katakomba, yaitu sebuah bangunan yang lurus panjang, gelap, dan ditutup oleh batu panjang. Mereka hanya berani berkumpul pada malam hari, karena agama mereka dilarang. Pada zaman Kaisar Valerianus, orang-orang Kristen tidak diperkenankan untuk menerima sakramen atau tubuh Kristus, dan diharuskan untuk menyembah berhala. Bila tidak mau menyembah berhala, maka akan ditangkap dan dipenjara. Pada suatu hari, seperti biasa, Tarsisius pergi ke katakomba untuk mengikuti misa. Pada saat itu, Bapak Suci, Sri Paus, ingin mempersembahkan misa sendiri. Namun, hanya sedikit orang yang datang karena banyak orang Kristiani sudah ditangkap, dan ada pula yang mengungsi keluar kota untuk menyelamatkan diri. Setelah misa selesai, Bapak Suci melihat sekeliling dan berseru, "Saudara-saudaraku, saat ini banyak orang saudara kita yang akan dihukum berat. Namun mereka ingin menerima hosti. Siapakah yang rela pergi ke penjara untuk mengantarkan hosti kudus?" Mendengar pertanyaan itu, umat saling memandang dengan takut. "Bapak Suci tidak boleh pergi. Bapak Suci pasti ditangkap," kata salah seorang umat. Seorang mantan serdadu menawarkan diri untuk melakukan tugas itu.
namun umat keberatan karena ia pun sedang dicari-cari. Tarsisius merasa mampu melaksanakan tugas mulia itu. Ia meminta izin ibunya untuk melaksanakan tugas. Ibunya pun menyetujuinya. Tarsisius berdiri dan berkata, "Bapak Suci, biarkan saya ke sana membawa tubuh Kristus untuk saudara-saudara kita." Bapak Suci menggeleng, "Engkau masih terlalu kecil. Kalau saudara Romawi menangkapmu, apa yang akan kau perbuat?" Tarsisius berusaha meyakinkan Bapak Suci, "Percayalah Bapak Suci, saya akan berhati-hati dan menjaga Ekaristi Maha Kudus ini supaya tiba dengan selamat." Melihat keberanian Tarsisius, Bapak Suci lalu membungkus sakramen Maha Kudus dan memberikannya kepada Tarsisius. Pada pagi-pagi benar, Tarsisius berjalan menyusuri setiap katakomba dan menuju penjara tempat para tawanan berada. Dia membawa hosti suci dalam kotak emas dan dikalungkan pada lehernya, serta menutupinya dengan toga yang ia pakai. Perjalanan melewati daerah yang dijaga serdadu, yaitu serdadu Romawi aman. Namun justru saat melewati lapangan tempat teman-teman Tarsisius sedang bermain, halangan muncul. Mereka berusaha mencelakainya. Tiba-tiba terdengar suara berhenti. Anak itu lari terbirit-birit. Ternyata suara itu berasal dari serdadu Romawi yang bertobat, yang sebelumnya telah menawarkan diri untuk membawa sakramen Maha Kudus. Serdadu ini mengikuti Tarsisius dari jauh. Ia lari ke arah Tarsisius, memeluknya dengan perasaan sedih. Ia menggendong Tarsisius. "Tarsisius, Tarsisius," panggilnya dengan suara halus. Tarsisius membuka matanya dan berkata pelan, "Tubuh Kristus masih di tanganku." Setelah itu ia meminta tolong kepada prajurit tersebut untuk mengantarkannya kepada para tawanan. Setelah prajurit itu bersedia untuk membawa hosti suci, Tarsisius pun dibawa ke rumah orang Kristiani terdekat dan ditinggalkan karena prajurit itu hendak mengantarkan komuni suci secara diam-diam kepada para tawanan. Tak lama kemudian, Tarsisius sakit kemudian meninggal. Ia dimakamkan di katakomba Calixtus di Jalan Appia dekat makam para paus. Berdasarkan peristiwa tersebut, gereja memilih dia menjadi pelindung akolit atau pro-akolit karena ia telah mengorbankan hidupnya demi Ekaristi Kudus. Mati suci ini diperingati setiap tanggal 15 Agustus. Baik anak-anak yang terkasih, kita lanjut dengan mendengarkan kisah atau cerita Yesus disalibkan. Yohanes bab 19 ayat 16 sampai 30. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi."
Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagikannya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membagikannya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, yaitu Yohanes, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak yang terkasih, kita masuk ke dalam beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan isi Injil pada hari ini. Pertanyaan pertama, siapakah yang menjatuhkan hukuman salib kepada Yesus? Para prajurit atau para serdadu? 2. Di manakah Yesus disalibkan? Di Bukit Golgota atau tempat tengkorak? Pertanyaan yang ketiga, mengapa Yesus mau wafat di kayu salib? Karena cinta yang begitu besar kepada manusia, karena ingin menyelamatkan manusia dari dosa. 4. Apa artinya salib Yesus? Salib Yesus artinya tanda kemenangan. Pertanyaan kelima, apa yang dilakukan Yesus kepada Bunda Maria? Apa yang dikatakan Yesus kepada Bunda Maria dan kepada Yohanes muridnya? Kepada Bunda Maria, ia katakan, "Inilah anakmu." Dan kepada Yohanes muridnya, ia katakan, "Inilah ibumu." Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Yesus dijatuhi hukuman oleh Pilatus. Pilatus kemudian menyerahkan Yesus kepada para serdadu untuk disalibkan. Yesus memikul salib dari kota Yerusalem ke Golgota.
sebuah bukit di sekitar kota Yerusalem. Golgota artinya tempat tengkorak. Yesus bersedia disalib karena ia mau menyelamatkan manusia dari dosa. Kematian Yesus disalib memberi kemenangan kepada kita. Salib Yesus bukanlah tanda penderitaan, tetapi tanda kemenangan bagi kita. Ketika Yesus disalibkan di Gunung Golgota, Bunda Maria dengan setia menemaninya. Selain Bunda Maria, ada juga murid kesayangannya, yaitu Yohanes. Yesus kemudian menyerahkan Yohanes kepada Bunda Maria. "Ibu, inilah anakmu." Kemudian ia berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Demikianlah anak yang terkasih, peneguhan untuk kita. Selanjutnya mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau telah mengutus Yesus Putramu ke dunia untuk menebus dosa manusia. Bantulah kami agar selalu mau melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.